Halo para millennials, apa kabar? Di episode ketiga ini saya akan membahas UMKM, yaitu usaha mikro, kecil, menengah, dan besar. Banyak orang tanya, kenapa sih bahas ini? Karena kita tahu di Indonesia UMKM itu jumlahnya 52 juta loh. Banyak banget ya. Dan yang menyerap tenaga kerja paling banyak tuh di UMKM. Hampir 97% dari angkatan kerja di Indonesia. Angkatan kerja di Indonesia tuh kira-kira sekitar 138 juta orang. Nah, itu 97%-nya tuh di sektor UMKM dan banyak kan informal gitu. Mereka itu tidak ngikutin undang-undang ketenaga kerjaan, ya mereka pokoknya semacam syariah lah, bagi hasil, bagi rugi gitu ya. Nah, ketika pandemi pada bulan Maret 2020 itu yang paling kena duluan tuh adalah UMKM. Makanya saya tertarik membahas ini supaya kita tahu posisi UMKM tuh kayak apa dan ke depan tuh mesti gimana. Karena kalau UMKM yang dilihat dari data, mereka tuh tidak mengalami kenaikan kelas. Berarti sebenarnya pada subsisten level ya hanya untuk perut, yang penting anaknya sekolah. Nah, pengennya sih UMKM itu naik kelas. Jadi kalau yang mikro jadi kecil, kecil jadi menengah, menengah harusnya bisa menjadi besar. Nah, kalau ini terjadi berarti orang itu ada tahapan naik kelas gitu. Kalau enggak kan kasihan juga dong. Banyak masyarakat Indonesia yang hanya dari bagian kecil, maka terjadilah kesenjangan ya. Makanya kalau kita lihat Gini ratio di Indonesia kan cukup besar. Karena yang kaya cepat tambah kaya ya, yang di bawah nggak naik-naik gitu. Nah, gimana sih posisinya ya? Nah, apa sih definisinya dulu nih saya mau bahas ya. Definisinya kalau bicara tentang mikro itu adalah kalau usaha asetnya ya, aset itu adalah mungkin Anda belum punya rumah, masih ngontrak gitu ya, tapi udah punya alat-alat yang buat usaha itu sampai dengan 50 juta. Jadi kalau 50 juta ke bawah itu disebut dengan usaha mikro ya. Nah, tergantung Anda masuk yang mana nih ya. Nah, satu lagi adalah usaha namanya usaha kecil. Nah, usaha kecil itu definisinya adalah kalau asetnya atau kekayaannya itu antara 50 juta sampai 500 juta. Jadi range itu disebut dengan usaha kecil ya. Nah, yang ketiga ada yang namanya usaha menengah. Ya, jadi dia nggak kecil, nggak corporate gitu ya, atau korporasi di tengah-tengah. Dia adalah kalau definisinya itu asetnya. Jadi misalnya ada alat-alatnya, terus mungkin ada lahan, rumahnya udah mulai beli nyicil misalnya gitu. Nah, itu jumlahnya adalah kalau sebesar 500 juta sampai dengan 10 M ya. Nah, kalau di atas 10 M atau di atas 10 miliar itu disebut udah usaha besar. Jadi kalau orang sudah punya asetnya di atas 10 miliar itu dianggap usaha besar ya. Jadi ada 4 kategori ini ya. Nah, perlunya apa? Ada 4 kategori ini karena ini biasanya ada hubungannya dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pastinya ya. Jadi misalnya kayak ada kebijakan KUR, kredit usaha rakyat. Nah, itu dibolehkan tetapi hanya sampai dengan 10 M. Berarti adalah menengah, kecil sama mikro yang dapat. Nah, di atas 10 M kan nggak dapat, berarti dia masuk korporasi gitu ya. Jadi seperti pandemi ini karena pemerintah ngelihat UKM-nya yang paling banyak kena, maka dikasihlah restrukturisasi ya. Memang restrukturisasi tidak hanya bagi UMKM, tapi usaha besar pun juga diberikan oleh pemerintah karena pemerintah melihat bahwa yang kena dampak itu pertama memang UMKM ya, jadi mikro, kecil, menengah, tapi usaha besar juga sebagian banyak yang kena juga dampaknya karena mereka misalnya karena tutup nggak bisa berdagang, maka selama 3 bulan pendapatannya turun, tapi kan mereka juga harus bayar listrik, harus tetap bayar gedungnya, harus tetap bayar karyawannya gitu ya. Jadi dikasih restrukturisasi ya, ini kebijakan pemerintahnya gitu. Lalu yang UMKM yang sampai dengan 10 M itu juga sekarang dikasih subsidi bunga ya. Jadi kalau mereka udah restruktur sampai bulan Desember ke depan itu ada subsidi bunga ya, mungkin bunganya 3% yang disubsidi. Jadi misalnya Anda punya kredit 10% bunganya, 3%-nya disubsidi pemerintah, 7%-nya tetap Anda yang bayar gitu. Nah, cuman kalau saya melihat ini kan pada saat pandemi kan, tapi kalau dalam kondisi normal nih saya melihatnya ada perbedaan karakteristik ya, dimana kalau saya melihat UMKM di Indonesia nih belum naik kelas gitu. Artinya apa? Dari dulu mikro sampai sekarang mikro juga gitu. Lalu usaha kecil sekarang kecil juga. Nah, harusnya tuh bisa naik gitu. Nah, kenapa sih nggak naik kelas? Nah, ternyata kalau saya lihat dari data, pertama saya lihat dari data kredit deh. Dari data kredit itu ternyata UMKM itu 50%
cuman dagang gitu. Nah kalau dagang itu kan cuman mindahin barang ya. Dulu memang dia bisa dapat margin yang gede. Kenapa? Kalau zaman dulu itu kita tahu belinya di mana, kita bisa jual. Tapi kalau sekarang dengan era digital, dengan era informasi, kalau kita mau beli barang atau orang mau beli barang, itu tinggal buka Google, lalu saya tulis satu barang, itu saya udah bisa tahu yang paling murah di mana gitu. Nah, akibatnya UMKM yang tadi 50% itu pinjam kreditnya paling banyak, dan mungkin menurut saya lebih dari 60% banyak di sektor perdagangan, itu susah dapat margin gitu. Jadi ini menurut saya sih ke depan yang namanya UMKM tuh harus bisa menciptakan nilai tambah ya. Apa sih menciptakan nilai tambah? Ya ini dibutuhkan kreativitas sih gitu. Misalnya dia tidak dagang tapi sebenarnya dia bikin masakan sendiri. Nah, bikin masakan sendiri itu kan ada nilai tambahnya ya. Kalau yang namanya perdagangan tuh cuma mindahin aja. Dia beli baju dari orang lain, habis itu dia jual lagi. Dia cuma ngambil untung gitu. Nah, yang kayak gini nih memang marginnya susah untuk gede karena persaingannya berat. Tapi kalau dia misalnya dia bikin industri makanan ya, tapi dia punya spesifikasi. Boleh orang lain jual kue yang sama, tapi kue dia ini punya spesifikasi yang sangat berbeda dengan yang lain. Maka bisa jadi dia punya nilai tambah gitu. Jadi menurut saya UMKM ke depan harus mulai berpikir tidak hanya berdagang, tapi dia harus menciptakan nilai tambah ya, sehingga produk atau jasa yang dia jual itu di mata masyarakat adalah punya spesifikasi. Itu yang pertama ya. Yang kedua menurut saya kalau udah seperti itu mulai membangun brand. Ya, membangun brand itu membangun merek. Kenapa? Karena kalau kita sudah punya merek sendiri, kita bisa mengembangkan merek itu ke berbagai produk gitu ya. Nah, ini harus kita ciptakan merek sendiri. Ini juga punya nilai tambah ya. Jadi saya berharap memang UMKM ke depan tidak hanya perdagangan. Itu dari satu sisi, bicara nilai tambah. Nah, yang kedua, kita juga bisa menciptakan yang namanya UMKM ini berskala ekonomi ya, seperti kayak di Thailand ya. Di Thailand itu mereka kalau UMKM itu adalah satu kecamatan itu satu produk unggulan. Jadi nggak boleh kecamatan lain itu bikin produk yang sama dengan kecamatan yang lain gitu. Nah ini ternyata menciptakan kalau dalam ekonomi itu adalah skala ekonomi. Jadi kalau kita menciptakan skala ekonomi maka harga bisa efisien ya, tapi margin tetap bagus. Nah di Indonesia kalau kita lihat kebanyakan itu tidak mencapai skala ekonomi. Akibatnya harganya harus mahal. Dan ketika dia misalnya kalau di pertanian harus panen, harganya bisa tinggi bisa rendah gitu. Jadi nggak ada kepastian. Nah maka dari itu di sini bicara yang kedua, kalau tadi pertama bicara nilai tambah, yang kedua ini bicara supply chain namanya. Nah supply chain ini adalah berkolaborasi antara bisa UMKM dengan UMKM, tapi juga bisa UMKM dengan perusahaan besar ya. Saya kasih contoh misalnya. Perusahaan farmasi itu sekarang mulai memproduksi produk-produk herbal ya, salah satunya jahe merah misalnya. Nah dibutuhkan jahe merah itu misalnya 500.000 ton setahun. Nah kalau ada petani-petani ini berkelompok dan kemudian mencapai skala ekonomi dalam memproduksi jahe merah, maka harga bisa kompetitif dijual kepada perusahaan ini, dan perusahaan ini menjadi standby buyer. Jadi kita nggak perlu lagi mencari orang yang mau membeli, itu contohnya. Nah itu bicara tentang namanya supply chain ya. Nah sama kalau misalnya usaha kecil itu bicara tentang memproduksi kain batik misalnya. Nah kain batik juga gitu, jangan meniru, oh dia bikin ini kita bikin. Nah itu sama aja kita nggak punya nilai tambah sebenarnya. Kalau kita mau punya nilai tambah kita berkolaborasi misalnya dengan desainer. Mereka biasanya membantu desain-desain yang etnik ya, yang punya keunggulan gitu ya, sehingga itu jadi bisa nilai tambah. Kenapa? Karena itu nanti akan dibeli oleh desainernya misalnya. Itu bicara tentang supply chain ya. Nah kalau ini bisa dilakukan oleh UMKM, bicara supply chain, dan tadi yang pertama adalah bicara tentang merek atau membangun nilai tambah, itu menurut saya UMKM pasti naik kelas. Kenapa? Itu akan mendapatkan omset yang cukup besar ya. Nah saya berharap UMKM kita akan pindah ke sana, tidak hanya sekedar pada subsisten level, yaitu pada level perut ya. Nah kalau kita lihat lagi banyak UMKM ini sektornya pertanian, karena 38 juta orang itu adanya di sektor pertanian, dan ini yang banyak paling miskin gitu. Nah kalau mereka mau saja menjadi supply chain yang 38 juta tadi kepada perusahaan-perusahaan besar, saya rasa ini akan naik kelas dengan otomatis, maka orang miskin di Indonesia sebenarnya nggak ada gitu. Nah ini gimana cara menggabungkannya? Memang menurut saya
regulasi itu perlu dilakukan. Satu adalah dengan regulasi itu harus ada spesifikasi. Misalnya, KUR itu jangan diberikan pada semua orang. KUR atau kredit usaha rakyat itu diberikan pada yang satu punya nilai tambah ya. Yang kedua adalah mungkin sektor pertanian yang punya off-taker atau standby buyer, di mana itu menciptakan yang namanya supply chain. Nah, kalau ini bisa dilakukan oleh pemerintah, saya rasa bisa membantu orang berkolaborasi. Yang kedua adalah bisa menciptakan nilai tambah, dan akibatnya pemerintah juga akan berkurang dalam mensubsidi orang miskin, bahkan orang ini yang tadinya nggak bayar pajak malah bisa bayar pajak gitu. Nah, sehingga pemerintah nggak perlu pusing-pusing harus defisit APBN-nya, kemudian mencari pajak kemana-mana, karena otomatis orang-orang yang naik kelas ini akan membayar pajak yang lebih besar gitu. Jadi saya masih punya harapan terhadap kondisi UMKM sekarang itu bisa merubah ya. Oleh karena itu memang pola tatanan ke depan itu harus dirubah, baik oleh pemerintah dengan insentifnya maupun pelaku ekonomi ya. Jadi karena apa? Perusahaan besar pun menurut saya mereka juga tidak akan bisa jadi besar lagi kalau tidak ada yang membeli barangnya kan gitu. Nah, siapa yang membeli barangnya? Kan bukan hanya orang dari luar negeri saja, tapi juga pembeli barang itu adalah orang-orang dari UMKM yang tadi saya bilang adalah 97% dari angkatan kerja gitu. Jadi saya berharap memang ada peta yang berubah dari UMKM di Indonesia agar mereka naik kelas ya. Nah, saya lihat memang anak-anak milenial nih sekarang sudah juga mulai masuk pada startup. Tapi saya akan bahasnya nanti di episode yang lain tentang bagaimana prospek startup ya. Baik itu dari sisi perdagangan, dari sisi fintech ya, itu akan saya akan bahas nanti di episode tertentu. Terima kasih para milenial sudah memperhatikan acara ini, dan ini episode yang ketiga. Nanti saya akan teruskan di episode yang keempat, saya akan bicara tentang startup. Terima kasih.